Wal maslakani. Ya belakangnya. Fal maslakani, maka dua maslak, dua jalan pemikiran. Apa maksudnya dua jalan pemikiran ini? Ada yang mengatakan bahwa kullu muhdatsatin bid'ah itu bid'ah di sini adalah dengan makna lughawi, sebagian mengatakan dengan makna syar'i. Sebagian ulama menganggap bahwa bid'ah itu di sini maksudnya adalah bid'ah lughawiyah, sebagian mengatakan itu bid'ah syar'iyah. Kalau bid'ah lughawiyah, maka bagaimana? Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Kalau bid'ah syar'iyah itu semuanya mazmum. Bid'ah syariah itu perkara-perkara baru yang bertentangan dengan syariat, ringkasnya begitu. Namanya bid'ah syariah. Kalau bid'ah lughawiyah ya perkara-perkara yang baru gitu aja, titik. Entah bertentangan, entah tidak, itu nanti pembahasan lain. Maka kalau secara lughat, setiap yang baru dikatakan bid'ah. Ma kuntu bid'an minar rusuli wala adri ma yaf'alu bi wala bikum. Saya ini bukan rasul bid'ah, maksudnya bukan pertama kali rasul yang datang. Sebelum saya ini juga sudah banyak rasul-rasul. Ini maksud bid'ah di sini, bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara syara, maksudnya segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syara. Harus ada batasan tuh. Perkara-perkara baru yang bertentangan dengan syara, itu bid'ah syara'iyah. Kalau lughawiyah, segala sesuatu yang baru, titik. Baik bertentangan dengan syara maupun tidak. Akhirnya kalau bid'ah lughawiyah ada yang mazmum, ada yang mahmud. Kalau bid'ah syariah mesti mazmum. Nah, memberikan makna hadis kullu bid'atin dhalalah itu ada dua pemikiran itu tadi. Ada dua maslak.
Ada dua cara berpikir para ulama, tapi kedua-duanya itu wal maslakane utawi dalan loro iku yaltaqiyani tetemu karone fin natijati ing dalem natijah ing dalem hasile. Fa kullu ma mengkote sakabene perkara syaitan ngeselahu marang ma apa syarak bil qabuli kelawan ditampa wa mengkote mai kharizunatu ngan madrul hadis saking kang dituduhake hadis kullu bid'atun dhalalah al maslakene ngatasé dalan loro padha sing ngarani bid'ah siti mazlugawiyah utawa syar'iyah. Wa mau te perkara aurat nau kana kaken sapa ingsun ing ma minal adillati sing pira-pira dalil iki syaitan seni lil maslakene marang dalan loro man kalih bareng li ana sunnah rasul karena temu sunnah Rasul wa tariqatuhu alan dalan Rasul yallati utawi sunnah wa tariqatuhu iku alati perkara wudiat maha mutaqabilatan mau te perkara nang nekakaken sing sunni ima minal adillati sing perkara dalil iku ya syaitan sing lemas sakene marang dalan loro man kalih bareng liana sunnah rasul wa sunnat sunnah rasul wa tariqatul lan dalan rasul sunnah dan tariqah ini satu makna yallati sunnah rasul iku perkara wudiat kang diselaken apa lati maha sartane bid'ah mutaqabilatan kalih bertentangan. Wa ila arafta mengkare kana ngawuri sapa sira sunat ing sunnah marafta ngawuri sapa sira bid'ah ing bid'ah bidurrati klan mesti fi wadni syari' laha ing dalam oleh nyelahkan syari' laha marang bid'ah laha marang sunnah fi wadni syari' dalam oleh nyelahkan syari' laha marang bid'ah awalan laha marang sunnah awalan kalih dingin. Inilah kalau kamu mengetahui sunnah pasti akan mengetahui bid'ah, karena bid'ah itu perkara yang bertentangan dengan sunnah menurut istilah-istilah hadis-hadis. Alaikum bisunnati iyyakum muhdatsatul umur gitu. Jadi dalam semua hadis dikatakan bahwa bid'ah itu perkara yang bertentangan dengan sunnah. Maka untuk mengetahui bid'ah harus tahu sunnah dulu. Kalau sudah tahu sunnah, maka yang tidak sunnah itulah bid'ah. Paham enggak? Ini perlu kamu perhatikan. Jadi orang itu harus senantiasa berpikir sunnah dulu. Kalau sudah tahu sunnah, baru yang lain itu bid'ah. Karena dalam hadis juga begitu kan. Alaikum bisunnati, hadisnya Irbad Ibnu Sariyah itu. Alaikum bisunnati, setelah alaikum bisunnati, iyyakum muhdatsatul umur. Jadi setelah tahu sunnah baru jauhi yang baru yang bukan sunnah maksudnya. Maka yang diperintahkan oleh agama termasuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama yang ada dalilnya dari kitabullah, alasannya dari kitabullah atau alasannya dari sunnah Nabi atau kiasnya para ulama. Kiasnya para ulama itu diambil dari mana? Dari kitabullah, dari sunnah Nabi juga kan. Kias itu menyamakan yang tidak ada kepada yang ada. Maka ini sunnah. Maka yang tidak ada dalilnya dari kitabullah, sunnah Nabi, kiasnya para ulama atau ijma', maka ini adalah bid'ah. Jadi ringkasnya itu begitu itu. Tapi kalau orang Wahabi kan tidak begitu. Apa yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Tapi kalau jumhur ulama tidak. Apa yang tidak ada dalilnya dari kitabullah, sunnah Nabi, qiyasul ulama, wal ijma', ya itulah bid'ah.
Ini diulang-ulang dalam kitab ini berkali-kali karena ini permasalahan yang pokok ini. Kalau ini tidak clear, jadinya itu ulama-ulama semua jadi keliru semua. Semua orang berpikir baru jadi keliru semua. Walaupun itu bersumber dari kitabullah sunnah Nabi. Alasannya karena zaman Nabi tidak ada. Ditambah lagi ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Agama itu sudah sempurna. Seperti orang sudah sempurna, ditambah hidungnya 2 ya tambah gak karu-karuan. Ini katanya orang salafi itu. Loh ini bukan nambahi. Saya ini bukan nambahi. Ini ngambil di kitabullah sunnah Nabi juga, bukan nambahi. Kitabullah sunnah Nabi itu nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi, sudah ditulis semua. Tapi memahaminya itu bisa berkembang. Karena permasalahan di dunia ini selalu berkembang. Permasalahan di dunia ini selalu berkembang. Dan perkembangan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sendiri. Nabi masih hidup sudah ada masalah-masalah baru. Pada zaman Abu Bakar ada masalah baru yang terkenal seperti pengumpulan mushaf. Dan pada zaman Sayyidina Umar ada masalah baru seperti masalah tarawih. Di zaman Sayyidina Utsman ada masalah baru adzan 2 kali. Tetapi ini semuanya para sahabat ini menyimpulkan masalah-masalah baru atau membuat masalah-masalah baru tadi berdasarkan kepada kitabullah sunnah Nabi, bukan menambah kitabullah sunnah Nabi. Kalau menambah kitabullah sunnah Nabi ya kafir ya. Tapi pemahamannya ini loh bisa berkembang karena permasalahan-permasalahan yang berkembang. Maaf ya kawan. Jadi ini digunakan oleh orang-orang orientalis macam-macam caranya itu. Sampai satu orang orientalis itu mengatakan kalau Nabi itu melihat kitab-kitab fikih yang sekarang, terkejut ya. Karena itu tidak diajarkan sama Nabi. Itu olahnya para fuqaha itu saja, ngarang-ngarang. Nah, ini orang yang memang ingin merusak agama. Nah kalau kamu sudah tidak pakai pendapatnya atau bimbingannya para fuqaha itu, kamu nggak bisa sholat, kamu nggak bisa sholat. Apalagi kalau sujud sahwi, wah tambah bingung. Katanya orang Pakistan, orang-orang yang nggak mau madhab itu, kamu tanya aja mengenai sujud sahwi, nanti kamu mesti bingung. Karena menyimpulkan hadis-hadis sujud sahwi itu jadi bingung. Kalau mengenai rakaatnya sholat, waktunya sholat itu memang sudah ijma, itu mereka nggak bingung. Oh ini hadisnya di Bukhari begini, Muslim begini. Tapi kalau sudah sujud sahwi nanti bingung. Sujud sahwi itu habis salam atau sebelum salam, pakai salam lagi apa tidak, nanti mesti bingung. Nanti akhir-akhirnya kalau pendapatnya Imam Syafi'i begini, akhirnya begitu akhirnya. Mesti bingung. Jadi para fuqaha itu untuk menghilangkan kebingungan umat ini, bukan untuk membingungkan. Tapi ngantos wong desa ning gone dokter diomong ini nguwengkel. Saking bodhone ya, ora kok saking pintere. Fi batin syari'in dalam olehnya lakan syari'ah marang sunnah awalan kali dingin cuma minta tasarrufati syari' itu meli saking tasarrufe syari' maksudnya Nabi alat itu situ yang netepaken apa tasarruf tariqatu ing dalane syari' wa sunnatu lan sunah syari' fi qabuli ing dalam nampane syari' warati lan nolake syari'. Ya sudah dijelaskan
70 hadis mengenai perkara yang diterima oleh perkara baru yang diterima oleh Nabi, 70 hadis mengenai perkara yang ditolak oleh Nabi, ya kan? Dalam bab yang dahulu itu. Nanti kita baca lagi, ini sebagian yang Daroh 1 belum baca nih. Maka 70 hadis yang menceritakan apa itu penerimaan Nabi kepada hal yang baru, itu cukup sebagai alasan untuk memberikan satu kesimpulan bahwa Nabi itu menerima hal yang baru dengan syarat begini. 70 hadis yang menceritakan Nabi menolak hal yang baru, itu cukup sebagai alasan bahwa Nabi itu menolak hal yang baru yang begini. Kan disimpulkan begitu kan? Itulah jadi termasuk thariqatur Rasul dan adatur Rasul di dalam menolak atau menerima. Kalau ada orang menyuguhkan kopi pada saya, saya nggak mau. Ada lagi kopi lagi, nggak mau. Ada orang lagi kasih kopi lagi, saya nggak mau. Ada orang kasih teh, loh kok mau. Kasih teh lagi mau. Kan orang bisa menyimpulkan toh. Oh berarti Mujairon ini suka teh, nggak suka kopi. Ya. Kalau orang nggak bisa nyimpulkan begitu, ya orang bodoh namanya. Ya. Sudah tahu nggak mau kopi, itu kasih kopi aja terus. Ya begitu juga Nabi itu menerima perkara. Hanya disimpulkan, oh Nabi itu menerima perkara-perkara yang sesuai dengan syariatnya. Sesuai dengan syariatnya. Yang nolak itu, oh ini perkara yang tidak sesuai dengan syariatnya. Ini diulang-ulang dalam kitab ini. Kamu baca sendiri juga loh, jangan hanya dengar saja begitu ya. Kamu baca sendiri, mana yang kamu tidak paham, kamu tanyakan sama saya. Jangan pasif dengar aja, apalagi yang baru huruf ini. Fikih ya. Kamu baca. Yang huruf tidak mau nambal, itu hurufnya belum sempurna. Seperti orang huruf ngutang kepada orang, tidak dibayar utangnya. Karena berjuang dia diputus masuk surga, karena utangnya dia tidak bisa masuk, akhirnya di Ashabul A'raf. Toleh. Mau ke surga, mau ke neraka. Mau ke surga nggak boleh karena punya utang. Mau ke neraka nggak berani. Ya sudah, kamu di situ ada di Ashabul A'raf. Sama dengan orang-orang kuliah itu, ya. Ashabul A'raf. Ya. Mau agama betulan takut, mau keluar dari agama juga takut, akhirnya di Ashabul A'raf. Ke surga nggak berani, ke neraka nggak berani. Akhirnya gimana? Bingung di situ. Ya. Semoga diampuni oleh Allah. Wa qulu mautis kabin perkara tau kan nekakaken sapa ingsun ing ma iku dalilun ngwai dalil lima marang perkara kang wis netepaken ing ma sapa Syafi'i radhiyallahu anhu fi taqsim ing dalam pembagian bid'ah al mulazimi kang netepi apa taksim kang netepi li takhsisi marang nahsis hadis kullu bid'atin dolalah. Di taksis itu apa itu membagi bid'ah, ada yang menjadi khumasiyah, at-taqsim al-khumasi lil bid'ah. Istilah Syekh Muhammad at-taqsim al-khumasi lil bid'ah. Itu ya berarti hadis itu di taksis. Nyapa kok taksis alati kang taksis tufriduhu atau taksim ya. Alati kang taksim tufriduhu kang majibaken ing taksim aladi menika alati kang taksim tufridu kang majibaken ing ladi apa sunnatur rasul
sunah Rasul wa amul khulafa sahabah lan ngamale para khalifah lan sahabat ba'da nusakanya Nabi wa ma'hu lan sertane kanjeng Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walaya dalam keterangan kalau ngendika sapa jumhur ulama bitaksim lan bagi bid'ah madmud utawa al-ahkam al-khamsah au bitakhsis utawa lan takhsis. Takhsis maksudnya bid'ah iki Allah kabeh kejaba bid'ah sing sesuai karo syariat. Walam yuraf lan diweruhi lahum kedua jumhur ulama apa mukhalifun wong kang noleni illa ma kejaba perkara syadza kang wis dadi syad bi iklan masawa syadibi fi kitabil i'tisam ing dalam kitab al-i'tisam iki andalane Wahabi. Syatibi ngarang kitab jenenge al-i'tisam karo al-muwafaqat wis nekane kuwi iki kulo biyen dolalah iki umum kabeh wis luar kabeh tapi akhirnya ya eneng bid'ah dunyawiyah bid'ah ngibadah wingke akhirnya. Jadi nuekat ora gelem tahsis tapi akhirnya tahsis mulai dhewe. Gue bingung nih kan tahsis. Lah punya kok nulis barang itu prayo termasuk bid'ah piye? Akhirnya kan bingung. Ya Syatibi wae ya kitab andalane wong Wahabi sini al-i'tisam kuwi. Zaiman kali nyono ana yang temen setune pendapat Syatibi iku thariqatul Imam Malik dalane Imam Malik. Padahal Imam Malik gak ngono kuwi. Padahal Imam Malik gak ngono kuwi. Imam Malik pun uga ngakui pembagian bid'ah iki. Wa maslaku fi kitabi wa maslaku dalane Syatibi fi kitabi dalam kitab Syatibi iku maslakun nadhari. Dalan kang bangsa teori. Ya wizu kang ngajataken ing kang hajat ing kang ngurangi ing maslak apa tahqiqu penelitian wa yang kudulan nulak ing maslak apa tadlilu ngwai dalil. Jadi Syatibi itu dalam kitabnya Al-I'tisam itu mengatakan bid'ah itu begini. Tapi kamu kok bisa mengatakan begini itu kan pendapat kamu. Ini namanya maslak nadhari itu kan pemikiran kamu. Dasarnya apa kamu kok bisa mengatakan bid'ah itu begini? Dasarnya apa? Itu kan pemikiran kamu. Apakah pemikiran sahabat sama dengan kamu itu? Nah di sini ini yang namanya ya'wizu taqiq wa yang kudu tadlil itu. Tapi kalau jumhur ini mengatakan bid'ah itu begini, pembagian begini karena sahabat juga begitu. Nah, kan karena Nabi juga menerima sebagian perkara, menolak sebagian perkara yang baru. Kan ada alasannya bahwa itu pembagian itu sudah terjadi pada zaman Nabi sendiri, zaman para sahabat. Maka maslakul jumhur ini kuat jadinya itu. Tapi kalau maslaknya Syatibi dalam al-i'tisam dan al-muwafaqat, nah itu namanya tidak punya alasan. Namanya sekedar teori. Dan teori itu supaya jadi kuat karena dinisbatkan pada Imam Malik. Padahal ulama-ulama Malikiyah juga tidak begitu. Paham? Wa kullu tahlil untuk saben-saben analisa atau tadlil untuk ngwe dalil mujarradun kang disepayaken apa tahlil ngan tahqiqis sunnati saking neliti apa sing dimaksud sunnah iku saufa yusyattitu
bakal ngengelaken apa tahlil tadlil bisabihi kelawan kanca kelawan wong kang duweni tahlil ba'idan turaduh kama kaitin ba'idan kalatuh kama kaitin murafa'ala kangkai sapa asyadibi wa yakilan cukup firotin dan ula aling tasadibi apa ma perkara tekah pelakang wis nanggung bi iklan ma sapa asakan dari al-barad bi kalamin tahlilin kelawan kalam sing bangsa tahlili iki apa kuwi nganalisa itu makanya dipreteli gitu. Tahlil itu dipreteli satu persatu permasalahan itu diteliti, itu namanya tahlil. Mumasilin sing madani apa kalam tahlili wa dalilin aqwa lan wa dalil kan kuat mimma kaliban sing perkara salako kang ma sapa syadibi walau anna syati bila mentem satabi wa manan wong hakang ngambah so manah wau ing dalane syatibi fi ta'mim dalam ngumumaken hadis bal ba mujabazat haddi balik lan nglewati wa mujabazat ta'mim lan nglewati ngumumaken fi badil hayan ing dalam sebagian pira-pira wektu hatta raddu ing padha nulak as-sunnatu sahihah ing sunnah kang sahih ya hujjati syadid dari'ah kelawan dalil buntoni dalan neng perkara sing haram, neng perkara sing dilarang. Jadi kadang-kadang itu Syatibi dan orang-orang yang mengikutinya itu takmim ya, bukan hanya takmim, melewati takmim ya. Melewati takmimnya itu sampai sunnah-sunnah sahihah ditolak gara-gara alasan sadu dzari'ah katanya. Sadu dzari'ah itu mengharamkan sesuatu perkara yang halal karena khawatir menimbulkan perkara yang haram. Ini orang Wahabi ini begitu itu. Sampai saya pernah tanya satu ulama Wahabi, kalau sholat itu nggak pernah mau pakai kopiah. Pokoknya gundulan, jenggot panjang gundulan. Ini ciri khasnya. Maka saya tanya, kenapa kamu kok tidak pakai kopiah, tidak pakai sorban, kenapa? Sadan lidari'ah katanya. Loh, kok sadan lidari'ah itu maksudnya apa? Saya itu khawatir kalau saya pakai sorban, maka orang-orang awam itu punya pemahaman bahwa sholat itu kalau nggak pakai sorban tidak sah. Orang awam mana itu? Saya bilang gitu. Nah ini namanya keliwat ukuran. Jadi kaidahnya itu dilebihkan melebihi sunnah. Jadinya saking takmimnya itu apa-apa tidak boleh. Itu ada orang menempelkan badannya ke Ka'bah oleh polisi itu. Oh, syirik. Ya. Loh ini kan ada hadisnya sahih bahwa Nabi menempelkan badannya di Ka'bah. Syaddan lidari'ah. Nanti nyembah Ka'bah. Loh, kalau begitu mulai hari ini dilarang aja orang haji itu nanti. Dilarang aja orang haji. Nanti nyembah Ka'bah nanti orang haji itu. Oh, sampai ini namanya menolak sunnah dengan cara pemikiran sendiri. Jadi saking apa-apa nggak boleh itu sampai sunnah pun nggak boleh dikerjakan itu. Yang sudah dimufakati sunnah itu pun dibuat nggak boleh. Itu pemikiran bukan sebagian, ya, bukan semua, ya. Karena Wahabi itu sudah jadi kayak nggak karu-karuan gitu ya. Ulamanya itu berbeda-beda. Itu kemarin malam Jumat itu juga tokoh-tokoh Wahabi Malang tuh pada datang ke sini. Ya. Dengarkan bayan, ya pokoknya kasih makan gitu. Wong kebanyakan mereka ini juga orang awam kalau di Indonesia itu. Maka saya itu tauhid
Itu kalau orang Wahabi bayan malam Jumat kemarin itu, kalau orang Wahabi ilmiah loh itu, yang ahli cerengkel-cerengkel itu sudah mumet itu. Tapi kalau Wahabi awam ya biasa aja. Kan saya bilang iman itu bertingkat-tingkat. Zaman Nabi itu kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah sudah dianggap iman. Cuman itu bertingkat-tingkat. Yang kita kehendaki iman itu seperti imannya para nabi. Lemparkan dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini bertentangan semua dengan ajaran Wahabi itu sebetulnya. Orang sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji masih dikafirkan, nggak punya tauhid ilahiyah katanya. Ada ustadznya juga, kok habis bayan kok salaman sama saya, ini insya Allah ini nerima nih sampai gitu. Husnudzon aja, nerima atau tidak, pokoknya makan banyak gitu. Jelas gitu. Karena saya dikasih tahu oleh Habib Umar, orang Wahabi jangan kamu ajak bertengkar. Kalau ajak bertengkar, ya nggak ada selesainya. Kasih makan aja katanya. Oh iya. Karena Yaman itu juga tempatnya orang Wahabi yang keras-keras itu. Namanya orang kampung, di kasih pelajaran-pelajaran yang keras sudah dipegang gitu aja. Nah itu kalau diajak bertengkar, memang dia ini nggak ngerti. Itu wambah anunya, kasih makan, akrab, nanti lama-lama berubah sendiri. Katanya Habib Umar begitu, ya saya ikut aja. Gitu. Kayaknya ada orang Wahabi sini kasih makan. Kalau Wahabi kasih makan yang enak, Kalau bukan Wahabi kasih makan biasa aja. Kalau kamu kasih makan minta yang enak-enak, Wahabi berarti. Ini seperti guyonan, ya, tapi kenyataannya itu begitu itu. Gitu. Jadi permasalahan orang Salafi kadang-kadang bukan karena masalah ilmiah, kadang-kadang masalah gengsi, masalah apa itu, yaitu mangkel itu, masalah gitu. Saya tanya, apa yang terkesan kamu di Temboro? Saya tanya begitu di Tumayak Pak Bet. Saya itu terkesan kok orang pada pakai purda. Oh terkesan itu, bahaya itu terkesan begitu itu. Nanti minta kawin nanti saya bilang. Kamu keluar saya bilang gitu 40 hari. Apa betul 40 hari? Ya nanti kalau keluar kan tahu saya bilang. Jadi kita ini walaupun membahas masalah ilmiah, tapi kita ini harus tahu hikmah dalam dakwah juga. Maka kitab-kitab nanti akan saya fotokopi itu kamu ya, mengenai hukum-hukum ziarah kubur, hadis-hadisnya, hukum tawasul, hadis-hadisnya itu sudah saya kumpulkan itu. Kamu punya nanti kalau ketemu Ustaz Wahabi, ini saya kok punya kitab ini, bagaimana ini berdebat nanti? Nah, itu aja. Nah. Karena orang Wahabi itu kalau sudah mendengar hadis itu, wah ini ahli hadis ini. Kalau ditanya, saya ini belajar di Temboro, di Daurah, hafal 1000 hadis, 10.000 hadis. Wah, nanti dia sudah puyeng ya. Oh sudah. Saya itu 40 aja nggak hafal kok. Ya. Tapi kalau di Daurah, hafal pun apa enggak. Ini yang bikin perkembangan Salafi ini begini. Launahum lamun salah bilan syati bilan pengikuti kualafu padha gelem ngengelne awake angfusa awak dhewe ne kalilan kali sithik. Lamun gelem merdi-merdi angfusa awak dhewe ne kalilan kali sithik al bahsa ing bahas an sunah Rasul wa tariqati lan dalan Rasul. Ala nahwi ngatasé sepadane alladzi salaktu ngambah sapa ingsun ing ladi lama wasyaum yektine ora amot ing syati bilan pengikuti apa ilal qaulu kejaba berpendapat alladzi salakahu
kang wis ngambak ing ladi saul Imam Syafi'i, Ibnu Arabi, Ibnu Abdus Salam, wal Qurafi, wan Nawawi, Ibnu Al-Athir, wal Hafidz Ibnu Hajar wa ghairhum. Wa ghairhum utailiyane kabeh iku kathirun akeh min rijalatil ilmi sing tokoh-tokoh ilmu, wal hadis lan tokoh-tokoh hadis, wal fikih lan tokoh-tokoh fikih. Wa rahimallahu sabiqin, dan muga-muga Allah ngrahmati wong kang padha dingin asmeng kali kabehane alama ing atas perkara temu kang padha ngaturake sapa si kang padha nyuguhake sapa bikin ing mukhlisin kalih padha ikhlas. Wala aliman ngauri sawati wa nahmanahu lan wong sing ngambah dalan seminal malikiyin saking wong sing ngaku madzhab Maliku ghairihim ana nadhariyatuhum temen stune teori-teorine Syatibi wa nahmanahu iku sapa yatakhidhu bakal ndadekake minasing nadhariyat sapa atinya zaman wong-wong kang ndaku-ndaku ing dalam zaman iki ndaku-ndaku ilmu didadekake sulaman ing tangga lineli kanggo ngelek-ngelek minal ulama sing para ulama wa tabdim lan bid'ahaken ulama bala tabdim sahabat bid'ahaken sahabat lam saku yektine padha nahan diri sosat pengikute ngalal akal ing ngatasé paling sithik wal hasabu lan yektine padha ngisab angkus awak dene qabla ya hasabu sating entuk hisab. Jadi Syatibi sendiri itu juga pada zaman hidupnya Syatibi itu tidak ada dibesar-besarkan seperti sekarang ini ya. Dibesar-besarkan pendapat-pendapatnya itu karena itu maslakun syad ya. Maka Ali Mahfud itu mengatakan semua Syatibi itu tahu bahwa pendapat-pendapatnya itu akan digunakan untuk menyalahkan seluruh ulama, tentu mereka itu akan menahan diri, tapi mereka tidak tahu bahwa pendapatnya itu sampai kemana-mana akibatnya itu. Sampai saya pernah dengar sendiri ada pengajian di pengajian itu apa itu fikih di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu matanya Ibnu Qudamah itu dalam mazhab Hambali. Maka bab sholat itu yang ngaji itu membahas bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ini pendapatnya Muhammad bin Hambal sampai terus ulama-ulama Saudi bin Bas, Ibnu Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin dan sebagainya diceritakan begitu. Akhirnya yang ikut ngaji tadi itu musim ngaji itu ada yang tanya, kalau begitu saya melihat orang nggak sholat saya bunuh boleh? Katanya. Maka dia terkejut, jangan. Itu urusan pemerintah, bukan urusan kamu, katanya loh. Jadi kadang-kadang orang memberi fatwa itu tidak terpikirkan apa akibatnya itu tadi. Dan pada waktu itu pas zaman rame-ramenya teroris itu, di mana-mana bom meledak di Saudi, maka dia ketakutan, wah ini kalau saya katakan iya jadi teroris semuanya nanti. Ya, begitu juga Syatibi dan pengikut-pengikutnya itu. Dia membuat teori-teori itu tidak terbayangkan akibatnya. Akibatnya itu ulama semua dikatakan, kebanyakan ulama dikatakan bid'ah, bahkan sahabat pun dikatakan bid'ah. Itu tidak terbayangkan itu akibat daripada pemikiran-pemikiran itu. Semua mereka itu tahu akibatnya. Yang ketika ada pertemuan ulama-ulama seluruh Saudi termasuk Said Muhammad juga diundang waktu itu, sudah sepuh, sudah mau wafat itu, pakai kursi roda datang di Riyadh ya. Seluruh ulama-ulama Saudi diundang. Maka Raja Abdullah itu bilang, kenapa ini banyak teroris datang dari Saudi? Ini saya ini bukan ini dari satu segi ini lah ya. Sebenarnya wujudnya teroris itu bukan hanya karena itu ya, karena Amerika itu bunuhin orang tiap hari, ganti di musuh banyak orang, itu lain lagi permasalahannya. Kenapa banyak teroris muncul di Saudi? Maka Said Muhammad itu bilang, ini karena manhaj fikir kamu yang keliru, katanya.
Selagi manhaj pikir kamu tidak kamu rubah, cara berpikir kamu tidak kamu rubah, maka Saudi ini akan muncul terus menerus. Karena fatwa kamu itu ini kafir, ini bid'ah. Merangi orang bid'ah itu dapat pahala. Semua orang kamu katakan ini bid'ah, mudah saja. Ini kafir, ini mudah saja. Ya karena fatwa-fatwa inilah munculnya teroris-teroris itu. Ya, Raja Abdul diem aja nggak bisa jawab itu. Dan ini ulama Wahabi juga banyak yang hadir waktu itu, tapi diam aja. Karena kalau ngomong takut, wah ini anti Amerika itu, teroris juga ini. Jadi manhaj fikir dari orang-orang Salafi itu tanpa disadari itu memecah belah umat tidak karu-karuan di seluruh dunia. Perasaan dia menyatukan umat. Itu ada orang Salafi di Surabaya itu. Ini yang membuat tabligh ini pro kontra itu karena kita fadilah amal itu loh. Karena di situ ada hadis dhaif. Coba yang hadisnya sahih semua, kan mufakat seluruh orang Islam menerima. Maka saya bilang, apa? Kamu bilang begitu itu? Kamu bilang begitu itu? Pendapat kamu begitu itu? Kamu tahu Saudi nggak? Semua kan Salafi ulamanya, sebagian ulamanya sebenarnya. Dan mereka semua pakai hadis sahih. Tapi saya tanya, kenapa itu Bin Bas dengan Al-Albani kok bisa bertengkar? Padahal hadis sahih semua itu. Ayo saya tanya, jawab kamu dulu. Fatwanya Bin Bas dengan Al-Albani berbeda-beda. Al-Albani bilang wanita suruh buka wajahnya, Bin Bas bilang suruh nutup. Hadisnya sahih semua katanya. Jadi yang membuat orang itu bertengkar bukan masalah hadis sahih, hadis dhaif, bukan. Karena hatinya itu memang tidak ingin bersatu, maunya itu menangnya sendiri aja. Jangan kamu menyalahkan fadilah amal. Hati-hati yang buruk yang ingin memecah belah umat itu yang harus dihilangkan. Nanti kita khilaf lagi. Ini menurut Tirmidzi sahih, menurut Albani dhaif. Terus bagaimana jawab? Saya ikut Tirmidzi apa ikut Albani? Jadi nanti khilafiyah terus enggak ada selesainya. Akhirnya bingung juga jawab itu. Tapi saya ini ngomong begini ini bukan ingin santri Al-Fatah ini jadi tukang ngengkel gitu, tidak. Tapi kalau ada orang yang punya pendapat yang merusak umat itu bisa meluruskan gitu loh. Ini waktu umroh kemarin tuh pegawai hotel, pegawai aja tapi mahasiswa dia, mahasiswa di Masjidil Haram. Dia bilang Ibnu Taimiyah Salafi. Terus terakhir dia bilang jamaah tabligh itu kalau di Saudi itu nggak boleh ya. Itu jamaahnya orang-orang musyrik katanya. Oh begitu. Maka saya ganti ngomong enak aja. Kalau orang Salafi itu di Indonesia itu dianggap kafir. Oh tambah bingung deh. Kebakaran jenggot ya. Begitu, iya. Salafi itu dianggap orang-orang mujassimah, orang-orang kafir kalau di Indonesia itu begitu. Kalau di sini jamaah tabligh nggak boleh ya, saya bilang gitu aja, pura-pura bodoh aja. Kok bisa beda-beda ya orang itu? Jadi kalau jawab itu nggak usah dijawab ilmiah gitu. Pokoknya kalau nyakitkan diganti nyelekit gitu aja. Pokoknya nyelekit diganti nyelekit gitu aja. Lah akidahnya orang Indonesia itu ikut apa? Ikut Asy'ari.
Kamu ikut siapa? Saya ikut Ibnu Taimiyah. Asy'ari itu orang mana sih? Katanya dia. Maka saya ganti tanya, tidak saya jawab. Ibnu Taimiyah itu ulama mana itu? Saya baru dengar ini saya. Jadi kalau ngomong seenaknya sendiri itu, jamin seenaknya sendiri, jangan di ngomong ilmiah. Ini Imam Asy'ari itu imamnya Ahlus Sunnah abad kedua, ada di Baghdad, semua ulama tahu. Saya nggak usah ngomong begitu. Ibnu Taimiyah itu mana? Kok nggak pernah saya dengar Ibnu Taimiyah. Imam Syafi'i itu semua orang tahu, Imam Abu Hanifah tahu. Kalau Ibnu Taimiyah itu dari mana itu nggak tahu saya. Jadi kalau digitukan baru dia ini gak rumongso romansan ibu bener dewe semangan dewe gitu loh. Nah ini yang bikin masalah tuh gitu itu. Mafhum ya kawan? Mana itu soal? Pelajaran yang keren-keren. Apa? Jangan kamu tanyakan saya. Ini tertibnya preman kok kamu tanyakan kiai. Ya itu enggak usah. Pokoknya tertib dakwah itu 6 sifat, 5 amal jihad sudah. Ada orang dakwah begini-begini itu urusan dia, bukan urusan tabligh. Caranya begitu. Jangan kita ini merekomendasi perkara-perkara yang bisa membuat fitnah. Ya. Pokoknya tabligh itu setahu saya prinsipnya 6 sifat, 5 amal masjid, kasih sayang sama umat, sudah itu aja. Kalau ada orang tabligh begini-begini, ya, ada orang Islam yang begini-begini, apa saya tanggung jawab? Itu masalah pribadi dia. Nah, begitu. Jangan kamu musyawarahkan nanti seperti di Jakarta juga begitu. Ada orang Sulawesi bilang, Ustaz Lutfi, ini bagaimana kalau orang yang musyidah itu gebuki saja? Maka saya bilang, kamu itu jangan dimusyarahin. Nggak akan ada itu keputusan suruh ngebuki orang. Ya. Jangan kamu tanya. Sudah kamu pikirkan sendiri. Jadi orang tua itu kalau ngomong orang yang lurus. Nanti kalau terpancing, wah iya digebuki aja. Akhirnya dakwah tertibnya ngebuki orang. Akhirnya jadi fitnah. Yang ada dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang hikmah itu yang ada. Tapi hikmah wong Sulawesi karo hikmah wong Temboro beda kadang-kadang ya. Wis, dur. Nah, apa lagi? Satu lagi. Apa? Apa? Haji lebih 1 kali haram. Masih banyak orang yang membutuhkan. Ya pendapat dia lah itu. Setahu saya dalam kitab fikih mana aja nggak ada fatwa haji 2 kali haram, itu nggak ada. Jadi Qardawi itu punya pendapat haji lebih dari 1 kali itu haram. Karena apa? Karena Mekah itu nanti kalau semua orang haji jadi penuh. Ya, sehingga sulit untuk haji. Orang Salafi aja tidak punya pemikiran seperti itu. Ini Qardawi dalam bidang ini bisa saya dikatain nih. Karena Qardawi itu tidak ikut madhab, dia itu pokoknya nulis saja begitu, kerjanya nulis. Ya. Nulis saja, tapi pemikirannya ini kadang-kadang terlalu berani memberikan fatwa seperti itu. Dan saya terus terang tidak cocok dengan fatwa seperti ini.
Karena berdasarkan hadis bahwa orang pergi ke Mekah itu memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu di alam arwah dia itu menerima panggilan 2 kali, ya dia akan ke Mekah 2 kali. Kalau 3 kali, ya akan ke Mekah 3 kali. Kenapa yang disalahkan tuh yang haji? Kenapa yang tidak disalahkan pemerintah Saudi? Itu fasilitasnya kurang luas. Maka yang dosa itu pemerintah Saudi, bukan yang haji. Nah itu Salafi lebih paham mengenai ini. Akhirnya Mina di tingkat 4. Nah, bikin hotel banyak-banyak biar duit banyak, ya. Di Salafi pemikirannya lebih baik daripada Qaradawi urusan ini. Kalau Qaradawi yang haji disuruh berhenti, tapi Saudi enggak, fasilitasnya ditingkatkan. Ini aset, ini duit banyak ini. Nah, jangan dihentikan. Orang haji datangan banyak-banyak, bikin hotel banyak-banyak, terus tarifnya ditingkatkan. Nah, itu baru pinter. Jadi dalam kitab fikih mana aja tidak ada fatwa seperti itu. Jadi yang harus diluruskan itu pemerintah Saudi, suruh banyak bikin jalan yang luas-luas. Arafah itu tingkat 3, duitnya kan banyak pemerintah Saudi itu. Arafah itu, padang Arafah di tingkat 5 apa 6. Bisa itu. Karena sempit itu karena tidak ada pemikiran untuk meluaskan. Nanti lama-lama ada fatwa tidak boleh ke masjid karena masjid penuh. Begitu. Ini boleh nggon liyane sing ombo ginyong jagat Gusti Allah ki ombo. Ini pemikiran-pemikiran yang tidak rujuk kepada para ulama, hanya pemikiran-pemikiran saja, tidak rujuk pada imam-imam madhab. Itu akhirnya itu banyak kelemahannya itu. Nah, memang Qaradawi itu orangnya pemberani, ngomongnya juga berani gitu. Tapi kadang-kadang kelewatan itu. Apa nih? Entah. Pokoknya kalau kamu mau memberikan fatwa apa-apa, rujuk pada ulama-ulama yang dulu-dulu aja, yang takoyud dengan madhab-madhab. Insya Allah selamat. Tapi dengan ulama-ulama baru yang mereka itu merasa ahli ijtihad, sama sekali sudah tidak menghiraukan pendapat imam-imam, itu yang bahaya. Karena nanti kalau sudah kita pikirkan, ternyata itu banyak kelemahannya jadinya. Bagi yang arahnya kepada Salafi maupun arahnya seperti Qaradawi dan Mbak Ashabuhu itu. Qaradawi Ashabuhu itu punya kecenderungan apa-apa dibolehkan gitu, apa-apa dibolehkan untuk meluaskan umat. Pemikirannya tidak seperti Salafi, tapi pemikirannya itu maslahat umat. Tapi pemikirannya seperti ini harus hati-hati juga. Ini masalahnya agama ini masalah akhirat ya kan. Nah aku manut Imam Syafi'i yo, mbok ngerti dalile mbok ora. Suwe panjen wis dimufakati ke ilmuane. Imam Madzhab wis dimufakati ke ilmuane. Umpama eneng kelemahane iki aku wis eneng dasare. Melok wong sing ahli, tapi nek Qaradawi kan ya wong saiki. Iki ora omong elek-elek wong ya. Nek Qaradawi ning India disuweneni karo Syaikh Hasan Nadwi itu. Pernah Qaradawi itu ziarah di Lucknow, dimarahi sama Abdul Hasan Nadwi itu. Kenapa kamu tuh enggak mau pelihara jenggot, kenapa? Dimarahi Syekh Qaradawi itu. Ini kan sudah jumhur ulama, kamu ini di Mesir dianggap ulama besar kok nggak mau pelihara jenggot itu gimana? Dia diem aja.
Saya punya guru tafsir orang Mesir. Bersih itu singgotnya, bersih. Wah, Masya Allah kalau bicara tafsir luar biasa. Saya tanya, Syekh, kenapa nggak pelihara jenggot, Syekh? Saya bilang gitu. Jawabannya itu aneh. Jenggot itu simbolnya orang-orang soleh katanya. Saya ini belum soleh katanya. Karena begini nih. Enak alasannya ya. Ini dokter nggak saya sebutkan namanya. Saya waktu pergi ke Mesir ketemu lagi sama dia khutbah Jumat, tapi masih bersih. Masya Allah, orangnya mengganteng. Ini jawabannya itu kan aneh betul. Katanya jenggot itu simbolnya orang soleh. Lah saya ini belum soleh. Nanti kalau sudah soleh, nanti saya pelihara jenggot katanya. Ini betul-betul jawabannya tidak ilmiah. Nah kamu itu tidak bisa menjadi soleh kecuali kalau pakai jenggot. Sekarang kalau pakai jenggot kalau sudah soleh. Ini podo karo omong, sholat itu simbolnya orang soleh. Saya tidak mau sholat dulu. Malu saya itu, dosanya banyak pergi ke masjid itu. Nanti kalau sudah bersih, baru saya itu berani menghadap pada Allah. Apa ya benar pendapat itu? Lah kamu itu tidak akan bisa bersih sebelum sholat. Ini kalau jawaban ilmiah minimalnya ya, ini menurut jumhur ulama wajib pelihara jenggot, tapi sebagian ulama mengatakan ini makruh. Saya itu masih takut dengan istri saya, ya. Kalau pelihara jenggot dianggap sudah tua. Ya. Nah, itu jenenge apa enenge? Tapi kalau alasan seperti itu betul-betul alasan yang tidak masuk akal. Jadi orang ahli ilmu itu, kalau ilmu saja itu imannya itu tidak dikuatkan, itu jadinya akhirnya itu ngomongnya tak geleme dhewe. Sebetulnya dia ini ingin supaya berpenampilan muda, itu yang penting itu. Aslinya begitu itu, tapi alasannya aneh macam-macam. Nauzubillah, ini jadi majlis ngerasani orang. Ini tapi kalau nggak disebut namanya kan nggak ngerasani tuh. Ya. Kenapa Qardawi saya sebut ya? Karena dia selalu menulis itu halal haram menurut Islam. Loh, halal haram menurut Islam, menurut Qardawi itu kenapa sih? Kok menurut Islam kayak Islam itu nggak nimbahmu dewe ae. Ya. Halal haram menurut Qardawi, maksudnya gitu. Atau menurut saya, jangan halal haram menurut Islam. Sedangkan Islam itu luas, ulama itu bukan beliau saja. Yang termasuk yang difatwakan itu, termasuk yang difatwakan nggak usah pakai purda, itu masuk fatwanya Qardawi juga itu. Nah, banyaklah fatwa. Yang bagus juga banyak, tapi yang aneh-aneh itu juga banyak juga, namanya Syekh Qardawi itu. Bukan saya katakan itu semua jelek, tidak. Tapi kamu itu nggak usah baca-baca yang gitu-gitu itu, mumet nanti. Ya. Minhaj dihafal nih, jelas. Quran dihafal nih, hadis dihafal nih, wis wae. Engko nek ditekoni wong, alah kula mboten ngertos niku. Si penting kowe nek teng minhaj ngeten iki, wis titik. Insyaallah nang kuburan ya gak diseneni malaikat ngene kuwi. Apa nek pendapat saya anu, alah wis bahaya kuwi. Agama pendapat saya. Anallah misal. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي